فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya dalam suasana yang hening dan khusyuk. Angin padang pasir bertiup lembut di sekitar mereka, membawa aroma debu dan ketenangan malam Madinah. Wajah Rasulullah memancarkan kesungguhan yang dalam, dan para sahabat yang duduk melingkar di sekeliling beliau pun memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Suasana terasa berat, seolah-olah apa yang akan disampaikan Rasulullah adalah sesuatu yang sangat penting dan agung. Dengan suara tenang namun penuh kewibawaan, Rasulullah mulai bercerita tentang salah satu tanda besar menjelang datangnya hari kiamat. Beliau bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana dunia dipenuhi dengan fitnah, kezaliman, dan kekacauan. Di masa itu, manusia akan hidup dalam ketakutan dan keimanan mereka diuji dengan sangat berat. Pada masa itulah, seorang tokoh yang sangat ditunggu-tunggu akan kembali turun ke bumi. Dia adalah Nabi Isa. Rasulullah menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak wafat seperti manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatnya ke langit dalam keadaan hidup, dan Ia akan menurunkannya kembali ke bumi di akhir zaman sebagai bentuk kasih sayang dan keadilannya kepada umat manusia. Para sahabat terdiam, mendengarkan dengan mata terbuka lebar dan hati yang berdebar. Beliau melanjutkan bahwa Nabi Isa akan turun di tempat yang bernama Menara Putih di kota Damaskus, Suriah. Ia akan mengenakan 2 helai kain berwarna kekuningan, dan rambutnya basah seakan-akan baru saja mandi. Ketika ia menundukkan kepala, tampak air menetes dari rambutnya. Dan ketika ia mengangkat kepala, air menetes seperti mutiara. Pemandangan turunnya Nabi Isa akan menjadi peristiwa yang luar biasa, disaksikan oleh kaum beriman yang tengah berjuang menghadapi ujian besar di akhir zaman. Rasulullah kemudian menggambarkan bahwa pada masa itu, umat Islam akan dipimpin oleh seorang pemimpin syaleh bernama Imam Mahdi. Saat Nabi Isa turun, Imam Mahdi akan mengimami salat berjamaah. Namun, Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat dan berkata, "Kalian adalah umat Muhammad. Kalian yang lebih berhak menjadi imam atas sesama kalian." Maka, Nabi Isa menjadi makmum dalam salat tersebut, sebuah penghormatan besar terhadap umat Rasulullah. Setelah itu, misi utama Nabi Isa pun dimulai. Ia akan memimpin umat Islam dalam peperangan melawan Dajjal, sosok makhluk jahat bermata satu yang menyebarkan fitnah dan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan membuat dunia terperangkap dalam tipu daya dan kekacauan. Namun, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di gerbang Lud yang terletak di Palestina. Kematian Dajjal akan mengakhiri salah satu fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Rasulullah juga mengisahkan bahwa setelah terbunuhnya Dajjal, dunia akan memasuki masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keadilan ditegakkan, kedamaian tersebar, dan keberkahan turun dari langit dan bumi. Bahkan, seekor serigala akan hidup damai bersama domba, dan anak-anak bisa bermain dengan ular tanpa takut disengat. Nabi Isa akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menolak jizyah, karena saat itu hanya Islam yang akan diakui sebagai agama yang hak. Nabi Isa
akan hidup di bumi selama beberapa waktu, memimpin manusia dengan keadilan dan membawa kemakmuran yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setelah masa tugasnya selesai, beliau akan wafat seperti manusia lainnya, disalatkan oleh kaum muslimin dan dimakamkan di bumi. Menurut sebagian riwayat, beliau akan dimakamkan di samping makam Rasulullah di Madinah. Saat Rasulullah selesai bercerita, suasana menjadi hening. Para sahabat tenggelam dalam perenungan yang dalam. Kisah turunnya Nabi Isa bukan hanya kisah tentang masa depan, tetapi juga pengingat tentang pentingnya menjaga iman dan bersiap menghadapi fitnah besar yang akan datang. Dengan penuh kasih sayang dan harapan, Rasulullah memandang para sahabatnya dan mengingatkan, "Berpeganglah kalian kepada agama ini, jangan tergelincir dalam tipu daya dunia, karena saat fitnah itu datang, hanya mereka yang teguh dalam iman yang akan selamat." Cerita itu pun tertanam kuat dalam benak para sahabat dan terus diriwayatkan dari generasi ke generasi sebagai warisan spiritual yang menguatkan umat Islam dalam menghadapi zaman yang penuh ujian. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman adalah salah satu peristiwa besar dalam eskatologi Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits-hadits sahih. Nabi Isa akan kembali ke dunia sebagai bagian dari tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Tokoh-tokoh yang berkaitan. 1. Nabi Isa. Tokoh utama dalam peristiwa ini. Ia tidak wafat seperti manusia biasa, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dan akan diturunkan kembali ke bumi untuk menyempurnakan misinya, yaitu menghancurkan Dajjal, menegakkan keadilan, dan meluruskan kembali ajaran Tauhid. Dua. Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Musuh utama yang akan dihadapi oleh Nabi Isa saat ia turun kembali. Dajjal adalah sosok pembohong besar yang akan membawa fitnah dahsyat ke seluruh dunia. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lud, wilayah Palestina. 3. Imam Mahdi. Seorang pemimpin akhir zaman dari keturunan Nabi Muhammad yang akan memimpin umat Islam sebelum kedatangan Nabi Isa. Setelah Isa turun, ia akan menjadi makmum dalam sholat yang diimami oleh Imam Mahdi sebagai bentuk penghormatan kepada umat Nabi Muhammad. Keempat, kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa akan meluruskan ajaran yang telah diselewengkan oleh kaumnya dulu dan menyeru mereka kembali kepada tauhid sejati. Kelima, umat Islam di akhir zaman akan menjadi pengikut Nabi Isa yang setia dan membantunya dalam memerangi Dajjal dan menegakkan syariat Islam di seluruh dunia. Peristiwa terkait turunnya Nabi Isa. Pertama, turun dari langit. Langit senja mulai meredup. Awan-awan menggumpal tebal dan bumi berada dalam suasana penuh kegelisahan. Dunia saat itu telah lelah oleh fitnah dan kehancuran. Manusia hidup dalam kecemasan. Sebagian kehilangan arah dan sebagian lainnya menggenggam erat keimanan, menanti janji Tuhan yang pasti datang. Di tengah gelapnya zaman, ketika kezaliman merajalela dan kebenaran menjadi langka, tibalah saatnya sebuah janji besar dari langit akan digenapi, turunnya Nabi Isa ke bumi. Di suatu waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, saat fajar belum menyingsing dan dunia terdiam dalam ketegangan, terjadilah sebuah peristiwa agung. Langit mulai terbelah. Sinar putih keemasan menembus celah-celah awan, membelah gelapnya malam seperti kilatan cahaya yang tak pernah terlihat sebelumnya. Para malaikat turun dalam barisan yang rapi, mengiringi seorang lelaki mulia yang perlahan-lahan menuruni langit. Dialah Nabi Isa, putra Maryam, yang telah diangkat ke langit ribuan tahun lalu dan kini diturunkan kembali ke bumi sebagai pembawa keadilan dan penegak kebenaran. Sosoknya begitu menawan. Rambutnya lurus dan panjang, meneteskan air seakan baru selesai mandi. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, penuh kedamaian, namun menyiratkan kewibawaan yang tak bisa disangkal. Ia
mengenakan 2 helai kain berwarna kekuningan yang sederhana namun bersih, terurai tertiup angin langit. Ketika ia menundukkan kepala, tetesan air jatuh dari rambutnya seperti mutiara yang berkilauan. Dan ketika ia mengangkat kepala, cahaya memancar dari wajahnya, menembus mata siapapun yang memandangnya dengan keimanan. Ia tidak turun sendiri, tetapi ditemani malaikat-malaikat penjaga yang menjaga kemuliaannya hingga ia menginjakkan kaki di bumi. Tempat turunnya adalah di Menara Putih yang berada di sisi timur kota Damaskus, Suriah. Menara itu menjadi saksi bisu dari peristiwa langka yang telah dinantikan umat manusia selama berabad-abad. Kaum mukmin yang melihatnya tak mampu menahan air mata. Mereka tahu ini adalah saat yang dijanjikan. Harapan yang hampir padam kini menyala kembali dengan turunnya sang Nabi. Saat itu, umat Islam telah dipimpin oleh Imam Mahdi, sosok pemimpin adil yang muncul untuk menyatukan umat Islam sebelum kedatangan Nabi Isa. Mereka sedang bersiap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika melihat Nabi Isa turun, Imam Mahdi mundur, hendak mempersilakan Nabi Isa menjadi imam. Namun, dengan kelembutan dan ketawaduannya, Nabi Isa menolak. Beliau berkata, "Tidak, kalian adalah umat Muhammad dan salah satu dari kalianlah yang menjadi pemimpin atas kalian." Maka Nabi Isa pun menjadi makmum dalam sholat itu, menunjukkan penghormatan besar terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Peristiwa ini menjadi lambang kesatuan dan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia. Turunnya Nabi Isa bukan hanya sebagai lambang harapan, tetapi juga sebagai awal dari perubahan besar di muka bumi. Setelah turun, beliau memimpin umat dalam menghadapi musuh besar umat manusia, yaitu Dajjal, makhluk yang telah menebar fitnah, kekacauan, dan ilusi kemanusiaan yang mengerikan. Kedua, pembunuhan Dajjal. Langit tampak gelap meski matahari masih berada di tempatnya. Awan menggulung pekat di atas tanah Syam. Seakan-akan alam pun turut merasakan ketegangan yang melanda bumi. Dunia saat itu telah berada di titik nadir. Keadilan tercerai, kebenaran tertindas, dan fitnah merajalela. Di antara semua fitnah yang pernah ada, tidak ada yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal, makhluk bermata satu, penuh tipu daya, dan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal muncul membawa kekuatan luar biasa yang mampu mengelabui akal manusia. Ia berjalan cepat dari satu negeri ke negeri lainnya, menyihir mata dan hati manusia dengan keajaiban palsu. Tanah gersang berubah menjadi hijau jika ia menginginkannya, dan sebaliknya, negeri subur bisa menjadi tandus hanya dengan isyaratnya. Ia mengaku sebagai Tuhan, dan banyak orang yang lemah imannya terjerumus dalam kekafirannya. Namun, tidak semua tunduk. Di balik kepanikan dunia, masih ada segelintir orang beriman yang bersatu di bawah panji keimanan, dipimpin oleh seorang pemimpin saleh bernama Imam Mahdi. Mereka bertahan, mereka berdoa, mereka menanti, hingga langit terbuka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongannya. Pertolongan itu datang dalam wujud seorang nabi mulia, Nabi Isa. Turun dari langit, ditemani para malaikat. Nabi Isa membawa misi suci, dan salah satu tujuan utamanya adalah mengakhiri fitnah Dajjal selamanya. Setelah bergabung dengan Imam Mahdi dan pasukan kaum mukmin, Nabi Isa memimpin mereka menuju medan pertempuran terakhir. Perjalanan panjang dan penuh tantangan membawa mereka ke sebuah tempat bernama Bab Lud atau Gerbang Lud di wilayah Palestina, yang dalam nubuat disebut sebagai lokasi kematian Dajjal. Di tempat itulah sejarah ditulis dengan darah dan kebenaran. Dajjal berdiri di tengah kekuatannya, dikelilingi oleh pengikut fanatik yang buta akan kebenaran. Ia menatap dengan angkuh
masih yakin bahwa tak satu pun bisa menandingi kekuatannya. Namun, saat Nabi Isa mendekat, seluruh kekuatan palsu itu mulai runtuh. Dajjal gemetar, tubuhnya yang besar menjadi lemah, dan wajahnya yang sombong berubah pucat pasi. Nabi Isa tidak menggunakan senjata besar, tidak pula memanggil bala tentara dari langit. Beliau hanya menunjuk ke arah Dajjal dengan tangannya yang suci. Saat itulah Dajjal mulai mencair seperti garam yang terkena air. Tubuhnya meleleh oleh cahaya kebenaran yang terpancar dari wajah dan tangan Nabi Isa. Ia mencoba melarikan diri, namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tiba. Nabi Isa mengejarnya dan membunuhnya tepat di gerbang Lud. Dengan kematian Dajjal, sirnalah fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Para pengikutnya tercerai-berai dan dunia pun perlahan menghembuskan napas kelegaan. Bumi yang sebelumnya diliputi kegelapan kini mulai tersinari kembali oleh cahaya iman dan ketenangan. Tangisan bahagia menggema dari mulut kaum beriman. Mereka menyaksikan keadilan ditegakkan dengan tangan seorang nabi yang mulia. Tidak ada lagi tipu daya, tidak ada lagi penyesatan. Dunia kembali menemukan titik keseimbangannya. Setelah pembunuhan Dajjal, Nabi Isa memimpin umat manusia ke era baru, masa keemasan di mana tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kekufuran, dan manusia hidup dalam kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, dan menegakkan kembali syariat Nabi Muhammad. Kesejahteraan menyelimuti bumi, dan iman tumbuh subur di hati manusia. Kematian Dajjal bukan hanya akhir dari satu sosok, tetapi akhir dari seluruh sistem kebatilan dan kezaliman yang pernah membelenggu manusia. Ia menjadi bukti nyata bahwa kebenaran, seberapapun lama tertunda, pada akhirnya akan menang, dan kebatilan, sekuat apapun ia tampak, pasti akan hancur. Begitulah kisah pembunuhan Dajjal, peristiwa agung yang kelak akan datang, sebagai pengingat bagi kita hari ini bahwa iman adalah cahaya, dan cahaya itu akan selalu menang atas kegelapan. Ketiga, keadilan dan kemakmuran. Setelah fitnah Dajjal berakhir, setelah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan mencapai klimaksnya di gerbang Lud, dunia perlahan memasuki era yang tak pernah dibayangkan sebelumnya oleh umat manusia. Era itu adalah masa di mana keadilan ditegakkan sepenuhnya dan kemakmuran menyelimuti bumi dari ujung timur hingga ke barat. Era ini dipimpin oleh seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali turun dari langit, bukan sebagai nabi baru, melainkan sebagai hakim yang adil, pelurus ajaran, dan penerus risalah terakhir, Nabi Isa. Tak lama setelah Dajjal dibunuh dan fitnahnya sirna, suasana dunia berubah secara drastis. Ketakutan yang sebelumnya menyelimuti hati manusia kini digantikan oleh ketenangan. Langit yang dulunya terasa muram kini cerah, dan bumi yang kering akibat kehancuran mulai kembali menumbuhkan kehidupan. Nabi Isa dengan kelembutan dan keadilannya mengambil alih kepemimpinan umat. Ia tak membawa kekuasaan dengan paksaan, namun dengan kebijaksanaan yang menyejukkan, penuh kasih, dan berlandaskan wahyu yang lurus. Langkah pertama yang diambil Nabi Isa adalah meluruskan kembali ajaran agama yang telah diselewengkan. Ia menghancurkan salib-salib yang selama ini dijadikan simbol yang salah, dan membunuh babi sebagai simbol penolakan terhadap penyimpangan yang telah lama dibiarkan. Ia tidak menerima jizyah karena tidak ada lagi kekufuran. Semua manusia saat itu memeluk Islam, agama tauhid yang dibawa oleh semua nabi dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Umat manusia hidup di bawah satu panji, satu agama, satu hukum, yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi perpecahan antara mazhab, suku, atau bangsa. Semua bersatu dalam ikatan iman dan ukhuwah. Imam Mahdi yang sebelumnya memimpin kaum muslimin menjadi pembantu setia Nabi Isa, dan bersama-sama mereka menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana.
Di masa itu, keadilan benar-benar merata. Tidak ada satupun manusia yang merasa dizalimi. Hak setiap individu dihormati. Orang kaya tidak lagi menindas yang miskin, dan yang kuat tidak lagi mencuri hak yang lemah. Bahkan, hewan pun hidup damai. Serigala tidak memangsa domba, dan ular tidak menggigit anak kecil. Dunia berada dalam keharmonisan yang sempurna. Dengan keadilan itu, datanglah kemakmuran yang luar biasa. Tanah-tanah yang dahulu tandus berubah menjadi hijau. Tanaman tumbuh subur, hasil panen melimpah ruah. Bahkan disebutkan dalam hadits, 1 biji gandum bisa menghasilkan buah yang sangat banyak, dan 1 delima bisa dimakan oleh 1 kabilah. Air mengalir jernih, sungai-sungai dipenuhi ikan, dan tidak ada seorang pun yang kelaparan. Kebutuhan hidup manusia terpenuhi dengan mudah, hingga zakat pun tidak lagi ditemukan penerimanya, karena semua orang telah cukup dan berkecukupan. Rumah-rumah terbuka, bukan karena tidak berhuni, tetapi karena tidak ada lagi rasa takut akan pencurian. Pasar-pasar penuh dengan kejujuran, dan timbangan kembali adil. Orang-orang bekerja bukan karena terpaksa, tetapi karena ingin berkontribusi terhadap kebaikan bersama. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara lahir dan batin. Orang tua dihormati, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat karena berpijak pada keimanan. Tak ada perang, tak ada konflik antar negara, dan senjata pun diletakkan. Kemenangan iman menjadikan manusia tidak lagi tamak terhadap kekuasaan dan harta. Mereka berlomba dalam kebaikan, bukan dalam keserakahan. Di masa itu pula, kehidupan beragama mencapai puncak kejayaan. Masjid-masjid dipenuhi jamaah, lantunan Al-Quran terdengar di setiap sudut kota, dan ilmu agama diajarkan secara luas dan mendalam. Tidak ada lagi penyimpangan, karena sumber kebenaran telah nyata, dan pembimbingnya adalah utusan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Zaman keemasan ini berlangsung selama beberapa tahun, hingga akhirnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tiba. Nabi Isa akan wafat seperti manusia lainnya. Ia akan disalatkan dan dimakamkan, dan dunia akan memasuki fase baru menuju akhir yang sebenarnya, yaitu datangnya kiamat besar. Namun, sebelum itu terjadi, masa-masa indah yang dipimpin oleh Nabi Isa menjadi contoh paling nyata tentang bagaimana dunia bisa menjadi tempat yang damai dan makmur jika manusia hidup di bawah cahaya wahyu dan keadilan. Keadilan dan kemakmuran di zaman itu bukan sekadar mimpi atau harapan kosong. Ia adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti datang. Sebuah babak sejarah yang akan menghapus luka panjang umat manusia dan menjadi saksi bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih luas dari murkanya. Keempat, wafatnya Nabi Isa. Waktu terus berlalu. Hari-hari penuh kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa menjadi lembaran sejarah paling indah yang pernah ditulis di muka bumi. Dunia yang dahulu dipenuhi oleh fitnah, peperangan, dan kezaliman telah berubah menjadi surga kedamaian. Manusia hidup dalam iman, ilmu, dan ketenangan. Hati mereka terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh isi bumi menjadi saksi bisu atas masa keemasan yang telah dijanjikannya. Namun, sebagaimana semua kisah di dunia ini, tak ada yang abadi. Setiap yang hidup pasti akan kembali kepadanya. Demikian pula dengan Nabi Isa, manusia pilihan yang telah menjalankan tugas sucinya dengan sempurna. Setelah bertahun-tahun memimpin umat, menegakkan keadilan, dan menghapus kebatilan, tibalah waktunya ia berpamitan dari dunia fana ini. Hari itu datang dengan tenang. Matahari bersinar lembut, angin bertiup pelan, seolah alam pun memahami bahwa sebentar lagi dunia akan kehilangan sosok agung yang telah membawa terang di tengah kegelapan panjang. Tidak ada keributan, tidak pula jeritan. Yang ada hanyalah suasana haru yang menyelimuti seluruh penjuru bumi. Nabi Isa tahu bahwa ajalnya telah dekat. Sebagaimana para nabi sebelum dirinya, ia pun merasakan bisikan lembut dari langit bahwa waktunya telah tiba
untuk kembali kepada Sang Pencipta. Namun, ia tidak gelisah. Hatinya damai karena ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Ia telah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan Dajjal, menegakkan syariat Islam, mempersatukan umat manusia dalam iman, dan membangun dunia yang penuh kasih sayang. Dengan langkah tenang, beliau berkumpul bersama para sahabat dan orang-orang beriman. Mereka menangis, bukan karena putus asa, tapi karena kehilangan seorang pemimpin, seorang nabi, dan seorang manusia yang mereka cintai lebih dari diri mereka sendiri. Nabi Isa menenangkan mereka, mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kebahagiaan yang sejati ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berdiam diri, berdoa dalam keheningan malam, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalnya dan menjaga umat sepeninggalnya. Dalam keadaan bersih, suci, dan penuh ketenangan, Nabi Isa wafat. Ruhnya kembali kepada Rabb-Nya, disambut oleh para malaikat dengan penghormatan yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Wafatnya Nabi Isa bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari perjalanan menuju tempat abadi yang penuh kenikmatan, balasan dari perjuangan dan pengorbanan sepanjang hidupnya. Kaum muslimin pun mengangkat jenazah beliau dengan penuh kehormatan. Mereka menyucikan jasadnya, menyolatkannya, dan memakamkannya sebagaimana layaknya seorang manusia mulia. Menurut riwayat yang banyak dikisahkan, beliau akan dimakamkan di Madinah, di samping makam Rasulullah Muhammad, Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan Umar bin Khattab, tempat peristirahatan para pemimpin umat. Tangisan cinta dan doa-doa tulus mengiringi kepergiannya. Namun, di balik air mata itu tersimpan kebanggaan dan rasa syukur yang mendalam. Karena mereka pernah hidup bersama seorang nabi, pernah merasakan keadilan yang sesungguhnya, dan pernah menyaksikan bagaimana dunia bisa berubah ketika dipimpin oleh orang yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring waktu, umat pun mulai bersiap menghadapi babak akhir zaman berikutnya. Setelah wafatnya Nabi Isa, tanda-tanda besar kiamat akan terus berdatangan. Namun, cahaya yang dibawanya akan tetap menyala dalam hati orang-orang beriman, menjadi warisan paling berharga bagi generasi setelahnya. Wafatnya Nabi Isa adalah pengingat bahwa setiap jiwa yang mulia sekalipun harus kembali kepada Tuhannya. Tetapi, warisan perjuangannya, iman, keadilan, dan kebenaran akan terus hidup hingga hari di mana seluruh alam semesta dikumpulkan kembali di hadapan Sang Hakim yang Maha Adil. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana Nabi Isa tidak hanya penting dalam agama Nasrani, tapi juga memiliki peran besar dalam ajaran Islam sebagai pelurus kebenaran dan penegak akhir keadilan. Di antara kisah-kisah akhir zaman yang paling agung, turunnya Nabi Isa menjadi salah satu peristiwa yang penuh pelajaran dan makna mendalam bagi umat Islam. Bukan sekadar cerita atau ramalan yang menegangkan, melainkan sebuah cerminan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan iman, dan kemenangan kebenaran atas segala bentuk kebatilan. Dari tokoh mulia ini, umat Islam diajak untuk merenungi, mengambil hikmah, dan mempersiapkan diri, bukan hanya untuk menyambut akhir zaman, tapi juga untuk memperbaiki kehidupan hari ini. Nabi Isa adalah simbol kesetiaan terhadap ajaran tauhid yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali ke bumi, bukan untuk membawa syariat baru, tetapi untuk meneguhkan risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dari sinilah kita belajar bahwa agama Islam adalah agama penyempurna dan penggenap segala risalah sebelumnya. Maka, tugas kita sebagai kaum muslim adalah menjaga, memahami, dan mengamalkan Islam secara utuh, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Turunnya Nabi Isa juga menjadi pelajaran tentang kesabaran
dan keteguhan iman dalam menghadapi fitnah dunia, termasuk fitnah Dajjal, fitnah terbesar yang pernah ada. Dalam kisah itu, hanya orang-orang beriman dan berilmu yang mampu bertahan dari tipu daya Dajjal. Maka dari itu, umat Islam harus mempersiapkan diri dengan ilmu agama, membangun kekuatan ruhani, dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak tergelincir saat menghadapi ujian hidup yang semakin berat. Dari kepemimpinan Nabi Isa setelah kematian Dajjal, kita belajar bahwa keadilan dan kedamaian hanya bisa tercipta ketika hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegakkan. Dalam masa pemerintahannya, seluruh manusia bersatu dalam iman, tidak ada lagi kezaliman, dan bumi penuh berkah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kedamaian sejati bukan berasal dari kekuasaan duniawi atau kemajuan teknologi, melainkan dari kembalinya manusia kepada nilai-nilai ilahiyah. Wafatnya Nabi Isa menjadi pengingat terakhir bahwa tidak ada manusia yang abadi, seagung apapun kedudukannya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan amalnya. Maka pelajaran terbesar dari kisah ini adalah hidup dengan tujuan, beramal dengan ikhlas, dan berjuang dalam keimanan hingga akhir hayat. Bagi kaum muslim, memahami kisah turunnya Nabi Isa bukan hanya sebagai bagian dari rukun iman, yaitu beriman kepada hari kiamat dan para nabi, tetapi juga sebagai motivasi spiritual untuk memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah, serta membangun peradaban yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Turunnya Nabi Isa adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan datang. Maka, sebaik-baik umat adalah mereka yang mempersiapkan diri sebelum janji itu datang.